Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan bab tanazu' ya. Babut tanazu'i fil amal. Babut tanazu'i fil amal. Jadi bab tanazu. Tanazu artinya berebut ya. Di dalam beramal. Kata penulis wa haqiqatuhu an yataqaddama amilani. Ya, jadi definisi tanazu adalah an yataqaddama amilani, yaitu dua amil taqaddam. Halaman berapa? Tanazu. Ya. Ya, definisinya an yataqaddama amilani. Jadi ada dua amil au aksar atau lebih yataqaddam. Amilnya itu dua. Jadi amilnya itu dua atau lebih. Wa yata'akhkhara ma'mulun fa aktsar, dan juga punya satu ma'mul atau lebih. Wa yaluna kullu wahidin minal awamilil mutaqaddimati, dan masing-masing amil tersebut memerlukan ma'mul yang ada di belakang. Yatlubu dzalik al-mutaakhir. Ya. Contoh nahwu qaulihi ta'ala surat Al-Kahfi ya. Ya, ituni ufrig alaihi qitra. Maka di situ ada lafaz ituni dan ufrid. Dia amil dan dia membutuhkan maf'ul. Nah, maf'ulnya qitra saja, qitra. Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas. Jadi berebut ya, amilnya dua, ma'mulnya kitron. Dan contoh yang lain waqaulika, dan contoh ucapan Anda darabani wa akramtu zaidan. Darabani wa akramtu zaidan. Jadi aku pukul, darabani wa akramtu zaidan. Darabani aku pukul, dan berarti apa nih? Darabani dia memukulku. Ya benar. Dia memukul aku, darabani, ya, dia memukul aku. Wa akramtu zaidan, dan aku memuliakan Zaid. Ya, jadi lafaz yang diperebutkan itu apa? Lafaz Zaid ya. Tapi Zaidnya dia lebih nasab ya, karena akramtu Zaidan. Ya, jadi ma'mulnya satu Zaid tapi amilnya dua. Yang mukul Zaid. Ya, yang mukul Zaid. Saya betul. Tapi biasanya sih katakanlah dorobtu wa akramtu gitu ya. Jadi kan satu kan fa'il ya, yang satu maf'ul. Biasanya dia satu tingkatan ya, kayak dorobtu misalnya wa akramtu zaidan. Jadi ada dua. Aku pukul dan aku, tapi maknanya kontradiktif ya. Maknanya kontradiktif. Ya. Contoh yang lain, Allahumma salli
Ya Allah limpahkan salawat wasallim salam wabarik dan berkahi ala Muhammad. Jadi yang diperebutkan itu lafaz Muhammadnya, ya, lafaz Muhammadnya. Lanjut baca wala khilafa arsi. ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو الأوامر شئتا وإنما الخلاف في الأولى. Maka la khilafah, tidak ada beda pendapat di kalangan ulama nahwu fi jawazi i'mali ayyil amilain, mengenai bolehnya mengamalkan di antara dua amil. Awil awamil atau amil-amil syi'ta, yang menurut kamu, wa innamal khilafu fil ula. Jadi nggak ada perbedaan pendapat ya, bolehnya mengamalkan amil-amil tadi ya, dua amil atau amil-amil yang ada, yang menurut syi'ta ya, menurut apa yang kamu kehendaki. Wa innamal khilafu, adapun yang khilaf itu adalah fil ula, yang mana yang prioritas. Jadi antara ufrik uti apa itu pokoknya beramal nggak ada khilaf. Tapi duluan yang mana? Itu yang khilaf ya. Duluan yang mana? Ada yang bilang yang pertama karena dia pertama disebut ya. Ada bilang yang belakang karena dia paling dekat dengan ma'mul. Ya, paling dekat dengan ma'mul. Ketemu? Fakhtarab ya, silakan Abud. Basriyun. Wakhtaral kufiyun. Akhawaka. Ya. Jadi sepakat apa? Nggak ada beda, dua-duanya beramal, boleh. Tapi yang berbeda itu adalah mana yang diprioritaskan, amil yang pertama apa yang kedua dan seterusnya. Ya, itu. Nah, fakhtarul basriyun, adapun kalangan ulama Basrah, i'malasani. Jadi dia lebih duluin yang kedua. Itu tadi. Karena dia paling dekat sama makmulnya, paling nempel. Adapun waqtaral kufiyun, ulama Kufah, i'malal awal lisabqihi. Dia lebih menangin amil yang duluan karena dia duluan disebut, jadi antri gitu ya. Nah, kalau kita fa'in a'mal tal awal, kalau kita mengamalkan yang pertama ya, a'mal tasani fi dhamiri dzalik. Nah, jadi kalau kita menangin yang pertama, jadi misalnya contoh tadi ya, itu nih atau dorobani tadi ya, contoh tadi, kalau kita amalkan yang pertama, berarti dia akan dapat apa? Dapat ma'mul. Lah terus yang amil kedua dapat apa? Dia dapat domir ya. Jadi dia a'mal tasani fi dhamiri dzalikal ismi. Jadi dia beramal kepada domir isim al-mutanazi' al-mutanaza'i fihi. Jadi dia mengamalkan domir isim yang dia diperebutkan tadi, rebutan. Tanazu ini kan berebut. Fataqulu qama wa qa'ada akhawaka. Nah ini dia beramal yang mana? Kalau bacanya qama wa qa'ada akhawaka. Jadi kan qamanya dia menang, dia amil. Ma'mulnya mana? Akhawaka, artinya dua saudara. Nah itu dimenangin kan, karena fa'il itu kalau dia musanna, fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad kan. Komanya tetap koma, tidak koma, enggak gitu kan. Kalau fi'il fa'il karena dia dimenangin, jadi fa'ilnya akhawaka, fi'ilnya koma. Lah si qa'ada dia kalah kan, maka dia dapat apa? Dapat domir, jadilah dia domir qa'ada gitu. Jadi qama wa qa'ada akhawaka.
Wa darabani wa akramtuhu Zaidun. Nah ini. Jadi Zaid telah memukul aku wa akram. Jadi itu yang dimenangin kan? Zaidnya fa'il, dorobanya fi'il, ni-nya maf'ul bih. Jadi aslinya dorobani Zaidun gitu kan. Tapi ada akramtuhu dan aku memuliakannya. Jadi si akramtuhunya dikasih apa? Dikasih domir. Berarti contoh yang sebelumnya dorobani wa akramtu Zaidan, berarti itu dimenangin yang kedua kan? Dimenangin yang kedua. Yang contoh mundur sedikit, dorobani wa akramtu Zaidan. Itu berarti apa? Sama. Zaid memukul aku. Ya meskipun Zaidannya mansub ya, tapi tetap maknanya adalah Zaid memukul aku wa akramtu Zaidan dan aku memuliakan Zaid. Nah, jadi dimenangkan amil yang kedua, akram. Wa darabani wa akramtuhu ma akhawaka. Ya, sama ini juga ya. Wa darabani wa akramtuha akhawaka. Wa marartu bihi ma akhawaka. Jadi ini menangin yang pertama ya. Wa marartu bihi ma akhawaka. Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammad. Itu. Ya, silakan. Yang mana? Nanti ini pendapatnya Kufi yang amal awal. Oh ya, ya, amal awal yang Kufi, betul, Kufah. Silakan. Nah, yang dorobani wa akramtuhu kan berarti akramtuhunya itu ada dua domir ya? Enggak, kita amilnya itu kan doroba sama akrom. Ya. Yang direbutin apa? Zaidnya. Oh iya Z-nya. Z-nya. Betul. Nah itu kalau yang domir yang akramtuhu itu kembalinya Itu kembalinya ke depan, ke Z. ke Z. Ke Zaid. Sedangkan di sini Z-nya ada di belakang. Betul. Iya, memang seperti itu. Dia dikasih domir. Domirnya kembali ke depan ya. Betul. Enggak normal dia. Oh, gitu. Baliknya harusnya ke belakangan. Seperti itu. Kalau yang contoh wa dorobani wa akramtu Zaidan Sama, yang memukul aku Zaid. Meskipun Zaidnya enggak Zaidun. Karena dia yang dimenangin adalah ini Basroh. Ya, Basroh itu Iqmal Sani. Berarti apa? Dia menangin yang akrom. Jadi akrom kan butuhnya maf'ul bih kan? Akhirnya dia mansub. Karena kan bingung. Si Zaid ini mau dibaca Zaidun. Kalau kita dibaca dorobani wa akramtu Zaidun, berarti kita menangin yang pertama. Rebutan kan? Direbutin. berarti secara terjemahan saya dipukul. Zaid memukulku dan aku memuliakan Zaid gitu. Jadi memukulku dan aku padahal aku memukulnya bisa nggak seperti itu? Nggak bisa ya? Itu menghormati akroman. Padahal aku menghormatinya. Iya, dan jadi dua-duanya aja. Zaid memukulku, habis dipukul dia menghormati dia. Mungkin bos ya. Zaidnya bos. Enggak, itu sama, itu normal aja, dan aja dan. Ya, Zaid ini bosnya, habis dipukul ya, majikannya kan. Zaid ini majikannya. Nah, dia Kalau pengertian di ulama Kufah itu wa dorobani wa akramtuhu apanya? itu sangat penerjemahannya gue dorobani aku dipukul wa akramtuhu dan Yang Kufah. yang Kufah ya. Wa darabani wa akramtuhu sama. Zaid memukulku wa akramtuhu. Aku memuliakan Zaid. Gitu. Aku memuliakan Zaid. Kalau domir balikannya ya harus sudah lewat dulu. Betul. Ya. Ini baliknya ke depan, domir. Baliknya ke kata yang belum disebut. Kata yang belum disebut Zaid, berarti Zaidnya itu kedudukan sebagai ini ya. Fa'il dari doroba. Fa'il dari doroba. Berebut ya. Di Al-Quran ada beberapa contohnya. Lanjut. Wa in a'malta sani, kan saat amri. Wa in a'malta tsani fa in ihtajal awwalu ila ma'rufin Marfu'in ila marfu'in adbar tahu
Taqulu qama wa qa'ada akhwaka wa riktaja ila mansubin aw majrurin hadaftahu al-ayat wa qawlika darabtu wa darabani akhwaka wa baratu wa barabi akhwaka. Ya, kalau kita mengamalkan yang kedua berarti basrah ya. Iya. Maka fa inihtajal awal ila marfu'in. Sedangkan amil yang pertama memerlukan isim yang rofa, maka engkau menjadikannya sebagai domir. Contohnya koma, nah itu kan, itu yang ngalah tuh. Jadi dikasih domir, yang kalah dikasih domir. Yang menang yang kedua wako ada akhwaka gitu. Normal fi'il fa'il. Ya. Wa in ihtaja ila mansubin aw majrurin, tapi kalau amilnya memerlukan isim yang nasab atau isim yang majrur, maka Anda tinggal membuangnya seperti ayat pertama tadi ya. Ya, jadi yang dibuang kita lihat ya. Darabtu wa darabani akhawaka. Jadi kalau yang amilnya perlu, kayak misalnya tadi darabtu aku memukul kan? Perlu isim nasab kan? Perlu isim nasab kan? Harusnya kan dia darabtu akhwaika ya. Saya enggak? Kan darabtu wa darabani akhawaka kan? Nah, aslinya kan yang pertama butuhnya apa? Dua saudaramu. Harusnya kan darabtu akhawaika gitu kan? Darabtu akhawaika kalau dia menang. Tapi yang pertama juga enggak dikasih domir, jadi tinggal dibuang. Harusnya kan darabtuhu wa darabani akhawaka. Ini kan makin jauh tuh kalau dikasih domir. Pokoknya darabtu aku memukul, harus aslinya ada domir wa darabtuhu, hu-nya dibuang. Wa darabani akhawaka itu normal. Yang kedua normal. Kan yang dimenangin yang pertama kan? Ya, yang dimenangin yang kedua dimenangin yang kedua. Itu normal aja. Wa darabani akhawaka, yaitu kedua ini unik nih, ini lagi ribut nih kalau terjemahannya kan. Darabtu aku memukul, wa darabani akhawaka, dan dipukul oleh kedua saudaramu gitu kan. Ya, atau kedua saudaramu memukul aku. Jadi aku mukul dan dia juga mukul juga saya gitu kan. Darabtu wa darabani akhawaka. Aku mukul dan kedua saudaramu memukul saya. Gitu ya. Kalau yang yang pertama tadi kan bunyinya ada. Bunyinya ada karena yang di dua kan? Nah, yang di dua. Karena di dua. Berarti dia butuh mansub atau majrur itu dihapus. Ya, kecuali marfu. Kalau marfu domirnya muncul. Ya, koma gitu kan, dapat domir ya, ngalah dia. Jadi ini menurut ulama Basrah. Kira-kira gampangan yang mana? Gampangan yang mana tuh? Ya. Ya bebas ya. Itulah ikhtilafnya di situ. Selesai ya. Satu lagi. Marortu. Nah, ini kan butuh apa? Butuh majrur kan? Marortu kan ini kan marortu bihi gitu kan. Nah, dibuang. Aku bertemu wa marrobi akhawaka, dan dua saudaramu marrobi bertemu dengan aku. Nah, jadi kalau butuh mansub atau majrur hilang ya. Kalau yang dimenangin yang kedua ya. Kalau dimenangin yang kedua. Selesai. Lanjut. Saat arsi. Babu ta'ajjub. Babu ta'ajjubi walahu sigotani ihdahuma ma af'ala zaidan lahu ma ahsana zaidan wa ma afdalahu fama mubtada'un bima'na syai'un 'alimun wa af'ala fi'lun madhi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban ya'udu ila ma wal ismul mansubu al muta'ajjabu minhu maf'ulun bihi wal jumlatu khabaru ma. Nah, definisinya itu adalah huwa isti'zamu ziyadatin. Ta'ajjub itu adalah memperbesar kelebihan fi wasfil fa'il pada sifat fa'il
khafiya sababuha. Yang penyebabnya masih samar. Itu ta'ajjub. Walahu sigotani. Jadi ta'ajjub itu caranya dua. Pakai wazan apa? Ma af'alahu. Ya. Jadi ihdahuma, ya, bentuk yang pertama adalah ma af'ala Zaidan. Jadi wazannya itu ma af'alahu, hu-nya diganti apa aja lah, terserah. Itu wazan pertama. Ma af'ala Zaidan. Nahu contohnya ma ahsana Zaidan. Alangkah baiknya si Zaid. Ya. Wa ma afdalahu. Wa ma a'lamahu. Alangkah utamanya dia dan alangkah alimnya dia. Jadi wazannya itu ya. Ma af'alahu, ma afdalahu. Fama mubtada'un bima, fama maka ma itu kalau di i'rab misalnya ma ahsana Zaidan, ma-nya apa? Mubtada. Bimakna syai'un azim. Jadi ma itu bisa diganti dengan syai'un azim. Ma itu mubtada diganti jadi apa? Syai'un azim. Takdirnya. Wa af'ala fi'lu madin. Sedangkan afalanya fi'il madi. Ahsana, afdola itu fi'il madi semua. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Fa'ilnya ngumpet. Wujuban, secara wajib, enggak boleh dikeluarkan. Ya'udu ilama, tapi balik kepada apa? Kepada ma tadi yang dita'ajubinnya itu ya. Wal ismul mansub, adapun isim mansub setelahnya Zaidan, hu-nya itu mansub ya. Karena mansub sebagai apa? Al mansubu al muta'ajjabu minhu maf'ulun bih. Dia sebagai maf'ul bih. Wal jumlatu khabaruha. Kebayang? Jadi kalau misalnya ma ahsana Zaidan, i'rabnya apa? Ma-nya mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya nanti dulu. Satu-satu. Ahsana fi'il madi. Ya. Zaidan maf'ul bihnya. Jumlah kalimat dari ahsana Zaidan satu paket sebagai khobar dari ma gitu ya. Ma-nya itu ditakdirkan apa? Syai'un azim. Alangkah baiknya si Zaid. Berarti ma itu apa? Sesuatu yang besar. Ahsana Zaidan. Dia baik si Zaid gitu ya. Baiknya Zaid gitu. Nah, jadi kan terjemahannya alangkah baiknya si Zaid gitu. Lanjut, sadapot wasighatus tsaniyah. Wasighatus tsaniyah akil bi Zaidin lahu aksin bi Zaidin laqin bi fa'akil laqtuhu laqdul amri wa ma'nahu ta'abbud walaysa fihi dhamir bi Zaidin fa'iluhu wa aslu qawlika ahsin bi Zaidin ahsana Zaidun aisara za husnin lahu aw raqash saja thumma tuyira sigatuhu ila sigatil amri asahha isnaduhu ila dhahir wazidatil ba'u fil fa'il. Nah, jadi sigoh pertama apa? Ma'af alahu. Sigoh kedua af'il bihi gitu ya kalau ngafalinnya ya. Kalau bikin ta'ajub tuh adalah ma'af alahu sama af'il bihi. Nah, contoh af'il bihi, af'il bi Zaid. Hi-nya kan diganti apa aja boleh. Af'il bi Zaid, af'il bihi. Hi-nya bebas mau diganti Z, mau diganti apa. Itu cara kita mengungkapkan rasa kagum. Contoh ahsin bi Zaid, alangkah baiknya Zaid, sama aja kayak ma ahsana Zaidan, ahsin bi Zaid, sama aja. Akrim bihi, alangkah mulianya dia, akrim bihi, alangkah mulianya dia. Wa af'il, kalau di i'rab af'il adalah fi'lun. Af'il adalah fi'il. Lafduhu lafdul amri.
bentuknya bentuk amar. Bentuknya bentuk amar. Ya kan? Afil itu kan fil amr kan? Afil, af'ala yuf'ilu afil. Wa maknahu at-ta'ajjub. Dia fil lafaznya amar tetapi maknanya ta'ajjub. Ya gitu ya. Wa laisa fihi dhamirun wa bi ya, dan dia tidak ada apa? Domir. Tidak mengandung dhamir. Jadi dia fil amr tapi enggak ada. Misalnya kan aslim. Aslim anta kan ada dhamir ya kan? Aslim anta. Antanya kan biasanya wujuban ya, mustatir wujuban. Ini enggak ada. Wa bi Zaidin, adapun bi Zaidinnya itu fa'iluhu, fa'ilnya. Karena fi'il tadi kan, tadi domirnya dibuang, bi Zaidnya fa'il dari af'ilnya. Wa aslu qaulika, seolah-olah kita katakan ahsin bi Zaidin ay sarada hasanin gitu ya. Kalau kita bilang ahsin bi Zaid itu kayak kita bilang soro, maka jadilah za hasanin gitu ya. Apa namanya? Zaid menjadi orang yang baik. Contoh, awraqas syajaru, pohon itu berdaun. Ya, pohon itu berdaun. Tsumma ghuyirat, kemudian kita ubah sighatuhu ila sighatil amr. Awraq berarti apa? Diganti. Aurik bisyajar gitu ya. Aurik bisyajar. Kita ubah menjadi amr aurik bisyajar. Aslinya kan auraqas syajar. Nah, kalau ini faqabiha enggak bagus ya. Isnaduha ila zahir, apa namanya? Tidak dianggap tidak baik kalau secara langsung disandarkan kepada isim zahir. Jadi harus ada apa? Fazidatil ba'u fil fa'il gitu. Jadi aurik ya ini kalau auraqas syajar aurik bis syajar. Tapi ya, ini ya kita artinya apa? Alangkah berdaunnya pohon itu. Jadi pohonnya lebat. Pohonnya lebat. Bak sendiri itu di sini Nempel aja dia buat fa'il. Iya betul. Betul. Bahwa setelah ta'ajub itu fi'il ta'ajub itu udah pasti ada baknya ya. Kalau wazannya af'il bihi. Af'il ya. Kalau tadi kan yang ma'af'alahu enggak ada. Ma'af'alahu kan mubtada, af'ala fi'il hu maf'ul bih. Af'alahu sepaket jadi khobarnya ma gitu. Oh ini af'il bi Zaid. Af'il fi'il amr, lafaznya amr tapi maknanya ta'ajub. Fa'ilnya mana? Bihi itu, bihinya. Ya, bihi. Selesai ya? Lanjut, saat amri. Babul adad. Babul adad. Ya, al-fadl adadi ala salat sabil. Al-awwalu ma yajri ala al-qiyas. Wa yuzakaru ma'al mudakkar. Wa yu'addasu ma'al ba'dad. Wa wal wahid wal isnadi wa bakada ala sifatil fa'ili taqulu fil mudakkar. Wahidun wasdani wasali wasalithun ila ashir. Wa fil mu'annas wahidatun wasdatani awasitani wasadiyatun wasalisatun ila ashra. Nah, bab bilangan. I'lam inna alfadzal adad, bahwasanya lafaz-lafaz bilangan ala salasati aqsam, ada 3 macam. Al awal ma yajri alal qiyas. Lafaz pertama itu mengikuti aturan qiyas, analogi. Fayudzakkaru ma'al mudzakkar, maka bila bilangannya mudzakkar maka terbilangnya mudzakkar juga. Wa yu'annatsu ma'al muannas, jika bilangannya perempuan maka terbilangnya juga perempuan. Wa huwal wahidu wal isnani wa makana ala sighati fa'ilin. Ya, jika yaitu bilangan apa? Bilangan 1, ya 2, dan bilangan yang berwazan apa? Fa'ilun.
makana ala sighati fa'ilin. Jadi itu bilangan 1, 2 wa makana ala sighati fa'ilin dan yang punya wazan fa'ilun. Taqul fil mudzakkar wahidun wa isnani wa tsanin wa tsalisun ila ashirun. Jadi engkau katakan untuk mudzakkar itu wahidun, isnani, ya, tasanin, tsalisun ila ashirun. Wa fil muannas, kalau kita mau bilang adat perempuan maka kita katakan wahidatun wa isnatani sintani saniyatun salisatun ila ashiratun. Saat arsi lanjut. Wakadzalik وكذا إذا ركبت مع العشرة أو غيرها إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادية فتقول في المذكر عندي 11 واثنا عشر وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر إلى التاسع عشر وفي المؤنث 11 واثنتا عشرة وحادية عشرة وثانية عشرة وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة. Cukup. Jadi demikian juga kamu membentuk rangkaian dengan asyratun atau lainnya. Hanya saja kamu harus mendatangkan ahad. Kalau mau bilang belasan bisa tambahin ahad, ihda atau hadi atau hadiah. Contohnya dalam mudzakkar 11, ahada asyara, itsna asyara 12. Hadi asyara boleh juga 11. Tsani asyara 12. Salisa asyara 13 sampai tasi'a asyara 19. Dan dalam bentuk muannas kita tambahin ihda. Ihda asyrata 11. Sinta asyrata 12. Hadiyata asyrata 11 lagi. Saniyata asyrata 12. Salisata asyrata 13. Ila sampai tasi'a asyrata 19. Dan Anda katakan ahada wa ishrun 21. Ithnani wa ishrun 22. Al-hadi wal ishruna 21. Ats-tsani wal ishruna 22. Ila tasi'un fi tis'un sampai 99. Tasi'un wa tis'un 9 dan 90 berarti 99. Dan Anda katakan juga untuk muannasnya tinggal ganti ihda. Ihda wa ishrun 21. Isnatani wa ishrun 22. Al-hadiyata bisa juga ya. Wal ishrun 21. As-saniyata wal ishrun 22. Muannas ya. Ila at-tasi'ata wa tis'un. At-tasi'ata wa tis'un. 9 tambah 90. 99. At-tasi'ata wa tis'un untuk muannas ya. Untuk muannas. Ustaz Abud. Wasani wasalasu niswatin. Dah, cukup. Bagian yang kedua, tadi bagian pertama itu kias ya, sama antara mudzakkar. Kalau adatnya mudzakkar berarti ma'dudnya terbilangnya mudzakkar juga. Adapun yang kedua, ma yajri ala aksil kias. Jadi berkebalikan. Kalau adatnya mudzakkar berarti ma'dudnya muannas, harus dibalik. Kalau adatnya muannas, ma'dudnya mudzakkar, harus dibalik. Maka wa yu'annasu ma'al mudzakkari, maka adatnya dia muannaskan kalau ma'dudnya mudzakkar. Wa yudzakkaru ma'al muannas, dan juga adatnya mudzakkar
Ya, kalau ma'dudnya muannas harus ditukar, harus dibalik. Nah, wa huwa bilangan apa? As-salah satu, yaitu ketika bilangannya 3, wa tis'ah dan 9 sampai 9, wa ma bainahuma dan diantaranya. Nah, 3 sampai 9. Sawaun ufridat, sama aja mau itu bilangannya dalam bentuk tunggal. Contoh salah satu rijalin. Kebalikan, bilangannya muannas, rijal, mudzakkar. Salasu niswatin, 3 orang wanita. Bilangannya laki-laki, ma'dudnya muannas, harus dibalik. Semisal firman Allah Ta'ala sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Lihat, sab'a mudzakkar ya, layalin muannas, jamak taksir. Maknawi juga itu ya. Hah? Maknanya itu secara maknawi di hukum mudzakkar muannas itu loh. Oh, layalin memang muannas. Yo. Layalin memang muannas, karena dia jamak taksir goiru akil ya. Tidak berakal kan malam. Wa thamaniyata muannas ya, bilangannya muannas. Berarti ma'dudnya ayyam, hari-hari, ya, hari-hari. Atau ditarkibkan, ini untuk 13-an ya, bersama asyroh, juga harus dibalik. Salasata asyara, 13, arba'ata asyara, 14, sampai apa? Tis'ata asyara rajulan. Nah, ini ada ininya, ada ma'dudnya. Tis'ata dia apa? Muannas. Kemudian asyaronya mudzakkar. Rajulannya ma'dudnya mudzakkar. Jadi gitu ya. Jadi harus kebalikan sama asyara, harus kebalikan sama rajulan. Sampai apa? Salasa asyrota, arba'a asyrota. Ini kebalik nih. Sekarang ma'dudnya mudzakkar, asyrotanya harus dibalik ya, muannas. Contoh, tis'a asyrota imro'atan. Karena ma'dudnya imro'ah, cewek, berarti dia harus kembar sama asrohnya, tapi kebalik sama yang depan, tis'a ya. Tis'a kan dia mudzakkar. Atau disusun dengan isrin. Nah, ini juga sama nih, yang puluhan dan bilangan puluhan setelahnya. Contohnya salasata wa isrun, 23, sampai tis'atun wa tis'un, 99. Salasun wa isrun, 23. Tis'u wa tis'un, tis'un wa tis'un, berapa? 99. Sat amri. Wasalis, yang ketiga. Wasalisu ma lahu halatani wa huwa al-asharatu igruqibat jarat 'ala al-qiyas. Lahu ahada asara rajulan wa asyara wa thalathata asyara ila tis'ata asyara wa ini ihda asyarata ithnata asyarata wa thalatha asyarata ila tis'ata asrata wa in ufridat jarat ala khilafil qiyas lahu asyaratu rijalin wa asru niswatin. Bagian yang ketiga, kalau pertama apa tadi? Kias, sama, mudzakkar. Yang bagian kedua alal aksi, kebalik, ma'dud mudzakkar muannas, adat, misalnya adatnya mudzakkar, ma'dudnya muannas. Yang ketiga malahu halatani, ada dua. Yang ketiga ini adalah bilangan yang punya dua keadaan. Wa huwal asyratu, yaitu asyrah, in rukibat jarrat alal qiyas, kalau disusun dengan yang lain maka dia sesuai aturan. Seperti apa? Ahada asyara rajulan, 11 laki-laki. Isna asyara rajulan, talasata asyara rajulan, sampai apa? Tis'ata asyara rajulan. Ini ngomongin asyaronya ya, ngomongin asyaronya, bukan ngomongin ihda isnanya. Jadi dia ada dua keadaan.
Nah, dan keadaan yang kedua, kadang asyaro, kadang asyrota. Jadi dia harus kebalik emang sama depannya kan. Ihda asyrota, isnata asyrota, salasa asyrota, sampai apa? Tis'a asyrota apa? Kira-kira 19 apa? Kalau kayak gini. Contohnya, tis'a asyrota apa? Bisa layalin. Ya, yang harus cari yang muannas ya. Harus kembar sama asrohnya atau harus kebalikan sama tis'anya. Jadi tis'a asyrota saburotan misalnya. Ya, ada 19 papan tulis. Tis'a asyrota saburotan. Ada 19 papan tulis. Wa in ufrida, tapi kalau berdiri sendiri, ini kan lagi ngomong, ini kan ketiga ini ngomongin asroh doang. Asroh itu ada asyaro, ada asrota. Ingat ya, ada asyaro, ada asrota. Tapi kalau dia memang 10 gitu bersendirian, bukan belasan gitu ya, sendirian, tidak disusun, tidak tarkib ya, seperti belasan tadi, maka jarrat bi khilafil qiyas nahu asyratu rijalin wa asyrau niswatin. Maka kalau dia diri sendiri dia kayak nomor 1 ya. Kayak nomor 2. Harus dibalik aja. 10 laki-laki berarti apa? Laki-laki mudzakkar kan? Berarti bilangannya kebalikan, harus muannas. Asyratu rijal. 10 wanita muannas berarti asronya harus mudzakkar. Asyru niswatin. Ya, asyru niswatin. Ya, itu ya, jadi ada 3 poin penting. Kalau antara Indra Asyarota sama yang khas itu lebih dipakai yang mana ya? Yang mana? Yang kias sama yang berbeda dengan kias itu pemakaiannya kapan dan gimana gitu? Yang contoh apa? Misalnya 11 gitu. 11 yang ihda. Iya, Ihda asrota. dan Asyarota. Kalau lagi ngomongin di bab ketiga ini lagi ngomongin asrohnya, ya kan? Lagi ngomongin asrohnya. Jadi asrohnya kalau ditambah satuan jadi belasan kan? Itu harus kebalikan. Tapi tamisnya, makdudnya itu dia ngelihatnya angka yang di depannya, ihdanya. Jadi misalnya ihda asrota kira-kira makdudnya apa? Kitaban. Oh, kebalikan dia ya. Kebalikan dari ihda. Nah, paling poinnya yang nggak dijelasin di sini, makdudnya itu kalau belasan itu harus dalam keadaan mufrad. Mufrad kan? Kita ngomong 11, tapi bukunya gimana? Ihda asrota kutuban apa ihda asrota kitaban? Kitaban. Karena 1 gitu. Karena apanya? Karena mufrad gitu. Ya harus mufrad kalau belasan. Tapi kalau satuan Isnata 7 malam gitu ya. 7 hari. Berarti apa? Sab'a apa? Sama niata ayam tadi kan. Kalau satuan bukan sama niata yaumin enggak gitu. Bukan yaum tapi pakai jamak. Begitu juga 10 dan seterusnya. Hah? Tamis, sebabnya tamis. Baik. Terakhir ya, kita break sebentar ya, bab wakaf. Ya, kita lanjutkan bab wakaf. Siapa sekarang? Saat antum. Saat babul wakfi saya. Nah, wakaf itu definisinya qat'un nutqi inda akhiril lafzi. Jadi motong, qat'un nutqi susah ya. Qat'un nutqi memutus ucapan
inda akhiril lafz. Inda akhiril lafzah. Lafzati. Di akhir kata. Nah, jadi disukunin lah, gampangnya dikasih sukun ya, atau wakaf. Yuqafu alal munawwani bil marfu, lafaz marfu dan majrur wal majrur bihasfil harokat. Maka dengan cara apa? Diwakafkan dengan cara membuang harokatnya. Wa tanwini ya. Harokat dan tanwin. Misalnya jaa zaidun, gitu kan? Aslinya jaa zaidun, tanwin. Maka jadilah jaa zaid. Marartu bi zaidin, tanwin ya. Jadilah marartu bi zaid, gitu aja ya. Sedangkan lafaz mansub wa alal munawwanil mansub bi ibdali tanwini alifan. Nah, kalau di tajwid mat iwat ya. Afwaja ya, mat iwat ya. Kalau di waqaf di mansub. Makanya kalau kita baca kitab Gundul kan nggak ada harokatnya. Kalau ada alifnya itu pasti mansub tuh, ya kan? Misalnya kayak gini ada alifnya, jadi alif buat menandakan dia mansub. Jadi ra'aitu zaidan, aslinya begitu kan? Ra'aitu zaidan, jadi ra'aitu zaida gitu ya. Wa kadzalika tubdalu nunu idzan alifan fil waqfi. Demikian juga huruf nun pada lafaz idzan. Idzan itu kan ada idzan, ada nun. Idzan ada nun kan? Itu diganti dengan alif ketika waqaf. Wa kadzalika nunut taukid, dan juga nun taukid juga ya. Nun taukid yang mana nih? Nunut taukidil khafifah. Nun taukid yang khafifah, yang ringan, itu juga diganti dengan apa? Diganti dengan alif. Contoh surat Al-Alaq, la nasfa'an bin nasiyah. La nasfa'an. Ya kan? Aslinya kan la nasfa'an gitu ya. Asalnya kan la nasfa'an. Wa yaktubna kadzalik, tapi ditulis la nasfa'an. Demikian juga yaktubna, yaktuba. Kalau diwakafkan la nasfa'a, gitu ya. Paham nggak yang ini? Jadi kan ini aslinya apa? Aslinya la nasfa'an pakai nun. Ya. Itu namanya nunut taukid khafifah. Bukan, kalau nun taukid yang sakilah itu kan nun yang pakai tasdid kan. Ini kita ngomongin nun taukid nih. La nasfa'an. Ya. Tapi waqaf, maka kalau waqaf katanya apa? Diganti alif. Jadi la nasfa'a gitu. La nasfa'a gitu. Ada dua yang dibuang ya. Nun aja dibuang, ganti alif. Bukannya tanwin ya. Oh enggak, karena kan enggak tanwin, itu fiil. Oh, la nasfa'a. La nasfa'a ditambah nun taukid khafifah. La nasfa'an gitu ya. Iya, nunnya muncul la nasfa'an. Oh iya. Itu kan fiil, bukan isim. Fiil kan enggak ada tanwinnya. Lah, tapi kalau waqaf, nunnya dibuang ganti alif. La nasfa'a gitu ya. Kalau apa? Gampangnya yaktub lah. Yaktubu dijadi tambah ini nun taukid. Jadi apa? La yaktubun atau yaktubna lah. La yaktubna misalnya. Yaktubun. Maka jadi apa? Yaktuba gitu ya. Jadi memang ada dua kemungkinan kelihatannya. Ini sama kayak membaca Quran juga ya. Iya, dia waqaf ya, mat iwat. Lanjut Ustaz Amri. Wa yuqafu alal manqusi baqusunan munawwani birrafi wal jarri bi khafiyaihi. Lahu ja'a qadim wa baratu bi qadim. Nah, sekarang ngomongin isim manqus. Kalau isim manqus masih ingat ya? Setelahnya apa? Ya. Kalau isim maksur
itu alif. Kalau mankus ya. Dia dirofakkan dan dijarkan maka ya yang ditanwinkan diwakofkan maka dia dengan apa? Membuang huruf ya-nya. Ja'a qadin. Asli gitu kan? Ja'a qadin. Jadilah apa? Ja'a qad. Gampang lah itu mah kayak logika biasa kan? Sukun aja. Marartu biqadin. Marartu biqad. Aku telah berjumpa dengan qadi. Gitu ya. Itu kalau majrur sama marfu. Ya. Wa yajuzu itsbatuha, tapi boleh juga kita menetapkan ya-nya tetap ada. Ya-nya tetap ada juga boleh. Ya, wa yuqafu fin nasbi bil ibdal. Jadi boleh tadi ya-nya tetap dan enggak dibuang sebagaimana apa? Sebenarnya qiraahnya Ibnu Katsir ya. Pas baca likulli qaumin hadi gitu ya. Likulli qaumin had. Kalau kita kalau kita bacanya apa nih? Di qaumin had coba ya. Surat Ar-Ra'd ya, qaumin had. Nah, kalau kita di surat Ar-Ra'd itu ya kita kan qiraahnya bukan Ibnu Katsir ya. Walikulli qaumin had gitu ya. Hadin. Tapi kalau dikira Ibnu Katsir itu ya-nya tetap ada. Likulli qaumin hadi. Gitu ya. Jadi bagi tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Di situ ada contohnya di situ? Ayat ini ada? Enggak ada ya? Oh, beda ya. Beda teks berarti. Lanjut ya. Lanjutnya berarti apa? Hah? Wa yuqafu fin nasbi bi ibdalit tanwini alifan. Ya, juga waqaf saat nasab itu dengan tanwinnya diganti alif. Contoh, ra'aitu qadiya. Wa in kana ghairu munawwanin, kalau enggak pakai tanwin fal asah fir raf'i wal jarri al waqfu alaihi bil isbatil ya. Ya, maka kalau enggak pakai tanwin yang sahih itu dalam rafa dan dalam jar itu yang paling sahih adalah ya-nya itu tetap sebenarnya. Tetap. Kalau tanwin ya, kalau enggak ada tanwin pakai alif lam. Ja'al qadi, mau wakaf ya begitu. Marartu bil qadi, jadi ya-nya nggak hilang, yang asah. Kalau nggak ada tanwin alias pakai alif lam. Tapi boleh juga ya-nya dibuang, ya kebanyakan boleh tapi ntar boleh ya. Boleh juga ya-nya dibuang. Ja'al qad boleh. Marartu bil qad itu juga boleh. Nah, kalau dinasabkan ya maka ya-nya harus tetap. Nggak boleh dibuang. Misalnya ra'aitul qadi. Kalau ra'aitul qadi ya. Aslinya kan ra'aitul qadiya. Qadiya. Kenapa ya-nya nggak boleh dibuang ya? Karena ya aslinya ra'aitul qadiya gitu kan. Kalau di diwakafkan jadi ra'aitul qad ya enggak lah. Ada alif lamnya ya, ra'aitul qad enggak gitu. Qad enggak gitu ya. Karena dia ya-nya harus tetap ada kalau nasab. Karena aslinya dia ada ya-nya gitu ya. Lanjut. Saat arsi wa idza waqafa lanjut. Fa in kanat sakinatan ya.
Apabila lafaznya ada tak taknis, tak marbutoh ya, diwakofkan, maka kalau disukunkan wakofnya tidak berubah. Ya, jadi misalnya qomat, ya, kan qomat ya, lam tughayyar. Qomat ya qomat gitu kalau diwakofkan. Bukan qomah, nggak gitu ya. Qomah nggak. Tetapi kalau berharokat tak taknisnya, jika bentuknya jama, al-muslimatu, al-muslimatu. Ini kalau diwakafkan apa? Al-muslimah. Al-muslimah apa al-muslimat? Kalau diwakafkan. Al-muslimah. Mat apa mah? Ya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimah. Ya muslimat, muslimat ya. Nah, itu menurut lughah yang afshah, yang paling fasih, wakofnya jadi ta. Ya, ta ya. Jadi Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya, kata. Tapi ada juga yang benar, ada juga yang ulama yang mewakofkannya pakai ha, al-banah atau al-muslimah. Kalau wakof ada juga al-muslimah. Seperti di bahasa Indonesia, muslimah kan, muslimah. Ya pakai pakai ha besar ini ya. Kalau wakof ya kita ngomongin wakof. Ya rahmah syajarah ya. Terus apa? Wa in kanat fi mufradin, kalau dia mufrad, kalau tadi kan jama ya, muslimah, albanah, almuslim itu kan jama. Kalau mufrad gimana? Syajarah, syajaratun, rahmatun, itu gimana? Fal afsah al waqfu bilha. Kalau itu enggak ada syajarat, syajarah rahmat, enggak gitu ya. Rahmat orang Indonesia ya, rahmat dari rahmah. Ini wakofnya pakai hak kalau mufrad ya. Kalau mufrad pakai hak. Jadi apa? Rahmah, syajarah. Ya. Tapi sebagian di antara mereka ada yang mewakofkan dengan ta. Jadi gimana? Di apa namanya? Sebagian ya. Wa ba'duhum yakifu bitta wa qad qara'a bihi ba'dus sab'ah, maka dibaca sebagian qiraat fi qoulihi ta'ala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi yang mananya nih? Inna tapi wakofnya di mana maksudnya? Ya rahmata itu maksudnya tadi itu tadi tak marbutoh, terus bagian ini diganti menjadi ta. Kan harusnya kalau misal berhenti inna rahmah gitu kan? Ya, inna rahmat. Kalau ini dia bacanya gimana? Inna rahmat. Rahmat. Oh, pakai ta itu ya? Iya. Inna rahmat. Misalnya inna syajarat gitu ya. Qiraah apa itu ya? Baca kayak gitu ya. Inna rahmat gitu ya. Di sini pakai ta. Dua-dua versi boleh kan kita salah. Ya, jadi mah dua-duanya semuanya boleh jadi kan? Iya. Ya, tinggal seperti apa. Selesai ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, tamma bihamdillah ya. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.